Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah murid-murid semua, peserta didik yang budiman, kita pada minggu kali ini akan mempelajari tentang memahami hadis, sunnah, athar, dan khabar. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang kedua, membedakan hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang ketiga, mengidentifikasi persamaan hadis, sunnah, khabar, dan athar. Memasuki yang pertama, yaitu pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab hadasa yahdisu hadasan hadisan, yang memiliki arti bercerita atau memberitahu informasi. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yang berbeda-beda oleh para ulama berdasarkan bidang keilmuannya. Sedangkan menurut ulama usul fikih, hadis yaitu segala sesuatu yang dikeluarkan dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum syara. Sedangkan menurut ulama fikih, hadis dijelaskan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak bersangkut paut dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Kemudian menurut jumhur muhaddisin, mayoritas ahli hadis, sebagaimana ditulis oleh Fathur Rahman, adalah sebagai berikut. Ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw nahwiha. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan, dan yang sebagainya. Jadi hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, keadaan, dan himmahnya. Takrir itu sendiri adalah perbuatan atau keadaan sahabat yang diketahui Rasulullah dan beliau mendiamkannya atau mengisyaratkan sesuatu yang menunjukkan perkenaan atau beliau tidak menunjukkan pengingkarannya. Himmah adalah hasrat beliau yang belum terrealisir. Contohnya hadis riwayat Ibnu Abbas dikala Rasulullah SAW berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Para sahabat menghadap kepada Nabi. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Kemudian Rasulullah menyauti, "Tuhan yang akan datang, maksudnya tahun yang akan datang, insya Allah aku akan berpuasa tanggal 9. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Masuk ke definisi sunnah. Definisi sunnah dalam kitab As-Sunnah wa makanatuha fi atas syari al-islami adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, pekerjaan hidup, baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Adapun beberapa ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama yaitu ulama hadis. Menurut para ulama hadis, pengertian sunnah meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi, baik yang berupa fisik, seumpama contohnya mengenai tubuhnya, rambutnya, dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehariannya, baik sebelum atau sudah bi'tsah atau diangkat sebagai Nabi. Kemudian ulama usul fikih juga memberikan pengertian bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya
yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Kemudian ulama fikih berpendapat sunnah ialah perbuatan yang dilakukan dalam agama, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Masuk bab selanjutnya, yaitu definisi khobar. Menurut bahasa, khobar berarti an-naba atau berita-berita, sedangkan jamaknya adalah akhbar. Sedangkan secara terminologi, khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Jadi, setiap hadis termasuk khabar, tetapi tidak setiap khabar adalah hadis. Kemudian masuk ke definisi athar. Athar menurut etimologi ialah dampak atau imbas sesuatu, atau sisa sesuatu, atau berarti sisa. Athar juga berarti nukilan atau yang dinukilkan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, terdapat dua pendapat mengenai athar. Pertama, kata athar sinonim atau artinya sama dengan hadis. Kedua, athar adalah perkataan, tindakan, dan ketetapan sahabat. Bagi segala yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in, tapi terkadang juga digunakan untuk hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh athar melalui perkataan Hasan al-Basri rahimahullahu tentang hukum sholat di belakang ahlu bid'ah yang berbunyi, waqala al-Hasanu salli alaihi bid'atuhu, sholatlah di belakangnya dan tanggungan dia bid'ah yang dia kerjakan. Kemudian persamaan hadis, sunnah, khobar, dan athar. Menurut sebagian ulama, keempat hal ini adalah sama atau muradif. Dianggap sama karena segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir, ketetapan dari beliau. Kemudian adapun perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan athar, menurut sebagian ulama, sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Titik berat sunnah adalah kebiasaan normatif Nabi Muhammad SAW. Sedangkan khobar, selain dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, dapat juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Khobar lebih umum dari hadis karena masuk di dalamnya semua riwayat yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian athar juga lebih sering digunakan untuk sebutan bagi perkataan sahabat, baik sahabat Nabi yang masih menemui beliau ataupun sesudahnya, meskipun kadang-kadang dinisbatkan kepada beliau. Kesimpulannya, Bapak rangkum dari pertama pembahasan, yaitu mengenai hadis, sunnah, khobar, dan athar, terdapat beberapa rangkuman. Yang pertama, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan takrir Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, terdapat persamaan dan perbedaan pendapat tentang hadis, sunnah, khobar, dan athar. Yang ketiga, perbedaan Al-Quran dan hadis terdapat dalam sisi lafaz dan makna, periwayatannya, kemukjizatannya, dan hukum membacanya. Untuk itu, setelah kita mengetahui apa itu hadis, sunnah, athar, dan khabar, dan perbedaan serta kesamaannya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu yang pertama, carilah hadis tentang kewajiban mencari ilmu. Kemudian, tuliskan kembali pengertian hadis, sunnah, khabar, dan athar. Yang ketiga, tugas dikumpulkan minggu depan sekalian mengisi absen secara tertulis. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup perjumpaan pada siang hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.